dibahas. Apa? Tetapi urusan kau apa? Memang kau hakim. Baik, orang begini. Apa urusan saya? Dengar, tenang. Biar kau tahu apa urusan saya. Begini. Ya. Saya ini adalah seorang Kristen dan saya menyampaikan. Kapan kau Kristen? Tenang dulu. Kau aja tak percaya kau kan naik mau berdebat dengan saya. Boleh? Boleh saya ngomong? Kenapa kau panik? Boleh saya ngomong? Ya udah, baik. Baik, dengar dulu. Kau kan bertanya kepada saya apa urusan saya. Ya udah, kau di bawah sana. Kau bersikap dewasa juga bisa tidur kau di bawah sana. Apa urusan saya? Lo jelas kok apa urusan saya? Saya orang Kristen. Saya mengorbankan semua yang saya punya. Semua saya korbankan untuk menjawab para kadrun. Nah, ketika saya menjawab para kadrun, ada orang-orang yang mengakunya Kristen itu mengganggu saya. Salah satunya adalah bom-bom. Tiap hari ngomongin saya terus. Tiap hari. Saya mencoba untuk mengacuhkan. Saya coba karena nggak ada ininya. Saya acuhkan. Tetapi dia tidak berhenti. Sampai pada akhirnya saya mendengar info-info bahwa konon katanya dia memalsukan surat. Makanya ini yang mau diklarifikasi. Kalau memang benar, nah kalian tahu kan orang-orang yang ngomongin saya di belakang itu ternyata adalah seperti itu. Gitu. Ya silakan. Yang ngerti permasalahannya silakan. Coba teman-teman yang ngerti permasalahannya tolong ketik di kolom komentar. Karena banyak orang yang mau mencoba naik tapi nggak ngerti masalahnya. Saya malas buang-buang waktu dengan orang-orang yang naik tapi nggak jelas mau ngapain. Coba teman-teman ketik di bawah, saya ngerti duduk perkaranya gitu, coba. Biar saya naikkan. Silakan. Yang mengerti duduk perkaranya silakan. Kita harus bersihkan dunia apologetika ini dari para penyamun. Rena Cipi, oke. Rina Sipi, saya naikkan. Rina Sipi, sebentar ya. Mana tidak mengajukan permintaan naik? Kalau mengerti duduk perkaranya, silahkan naik. Coba ketik di kolom komentar yang ngerti duduk perkaranya. Karena kita akan bersihkan ini. Para apologet, orang-orang yang mengaku apologet ternyata dirinya itu mempunyai banyak skandal. Silakan. Tenggelamkan, ya kita harus tenggelamkan para apologet karbitan ini. Kita kasih naik ada Ari yang tadi ya, Ari Retrobun. Dari Papua Manokwari katanya. Coba yang dari gereja Papua Manokwari apa benar dia seorang pendeta di sana? Dan benar ada gereja di sana yang sedang ini, makanya kita harus klarifikasi kebenarannya. Gitu. Kalau benar, saya adalah orang yang akan menyuruh teman-teman dan membuat satu komal khusus untuk menggalang supaya gereja itu kita tuntaskan pembangunannya. Kalau memang itu benar. Kalau memang itu benar, mari teman-teman kita bersama-sama dan saya akan ikut sumbang. Ya, saya akan ikut sumbang untuk membangun gereja yang betul-betul digalang oleh bom-bom itu. Ya, silakan Ari Retrobun, gimana permasalahannya, Pak? Halo bro, salam kenal bro, salam kenal. Salam kenal, ya gimana Pak permasalahannya? Pak Madi, saya lagi di room sampean nih, sudah lama menunggu tepat ini waktunya lah. Ini Adis, itu saya tahu, saya punya informasi A1. Gimana? Memang betul, saya punya informasi A1 dan saya langsung dapat konfirmasi dari ketua umumnya di sana. Memang ini betul, seperti itu. Suratnya betul? Maksud saya begini,
Sebentar. Betul. Suratnya memang betul. Betul. Saya mendapat informasi. Nama alamat gerejanya Pak, sebentar. Saya mau catat dulu. Saya mau nyumbang. Alamat gerejanya, saya mau nyumbang. Berapa alamat gerejanya? Saya tidak tahu alamatnya. Yang saya ini surat di belakang yang surat kamu yang kamu tunjukkan Pak Bom ini loh. Iya, ditahbiskan untuk menjadi pendeta di gereja mana Pak? Alamat gerejanya. Gereja Kristen Alkitab Indonesia di mana? Iya, alamatnya. Manokwarinya di mana? Alamatnya biar saya catat. Saya tidak dapat informasi alamat. Yang saya konfirmasi langsung dengan ketua sinodenya langsung tentang peristiwa ini. Siapa nama ketua sinodenya? Ellen Wanma. Sebentar, saya catat dulu semua, sabar. Sabar ya Pak ya. Sebentar. Sebentar ya. Saya nggak ada bawa pulpen. Saya tulis aja di catatan di sini sebentar. Catatan. Mana nih catatan saya? Bentar ya. Mana sih catatan ya? Sebentar, saya ambil pulpen sebentar ya. Sebentar, karena saya nggak pernah nyata-nyata di HP ini. Oh, saya tulis aja di sini ya. Saya punya. Sabar Pak ya, sebentar Pak. Jadi betul dia diangkat jadi pendeta. Kapan diangkatnya Pak? Saya tidak jelas, tapi peristiwa ini memang benar terjadi karena ada ke ininya. Cuma begini Edis. Sebentar dulu Pak. Saya catat dulu Pak. Jangan Bapak bilang-bilang benar, tapi ternyata Bapak nggak benar. Saya catat dulu namanya siapa. Nah, ini sudah ada note-nya ya. Oh, ini sudah. Oke, ini ada catatannya Pak ya. Siap. Oke, saya balik dulu ke kamera saya. Sabar Pak. Mana sih? Sebentar, saya ambil saja pulpen lah. Sabar ya, sabar. Tunggu sebentar. Saya ambil pulpen. Maklum teman-teman gaptek. Bapak dari Manokwari? Halo? Saya di Jawa Edis. Saya di Jawa. Oke, baik. Sebentar ya. Anda di Jawa kok bisa dapat informasi dari Manokwari? Yang memberikan informasi kepada Anda siapa? Saya punya sepupu bekerja di kantor Kementerian Agama di Manokwari dan saya dapat nomor Ellen Wanma dari yang bersangkutan. Oke, baik, saya catat ya. Saya ingat ya omongan saya ya, kalau benar itu gerejanya Pak Bom dan Pak Bom di sana benar-benar seorang pendeta, dia gereja di situ, saya akan ikut nyumbang. Oke, nama yang memberitahukan kepada Anda siapa namanya biar saya catat? Pendeta Ellen Wanma, ketua umumnya, ketua sinodenya. Pendeta Ellen begini. Wanma, ketua Wanma. Ya, Wanma ketua sinode GKI. Ini Ellen Wanma. Ya, ketua sinode GKI. Ketua Sinode GKI. Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Ya, betul.
Dialah yang mentahbiskan Pak Bom Bom. Nah, saya tidak tahu. Sampai ke sana saya tidak mengerti, tapi saya dapat bahwa memang ini ada kegiatan seperti itu. Oke. Ditugaskan di mana Pak Bom Bom itu? Nama gerejanya? Saya sampai ke sana tidak tahu. Yang saya ngecek apakah betul ada pemalsuan surat kependetaan, dan memang betul. Saya tidak sampai ke sana, Edis. Seperti itu. Betul pemalsuan apa betul enggak? Betul. Ada nama yang disebut di sana Pendeta Musa sebagai yang memberikan surat. Sebentar. Saya nggak ngerti bahasa Anda. Gini, jadi surat itu, sebentar. Saya tampilkan di sini lagi. Surat ini yang dipegang Bom Bom ini surat asli atau surat palsu? Yang dipegang ini kan fotokopian, tapi itu dia meminta dari Pendeta Musa yang memberikan, namanya Pendeta Musa. Seperti itu. Sebentar, saya nggak ngerti. Gini loh, maksud saya begini Pak Ari. Saya balik dulu kamera saya sebentar, Pak Ari. Begini Pak Ari. Di sini, di surat ini, itu surat pentahbisan. Siapa yang ditahbiskan jadi pendeta? Namanya Pendeta Daud. Daud Tony Kendek. Siapa Daud Tony Kendek ini? Daud Tony Kendek ini adalah Pak Bom Bom. Nama aslinya Pak Bom Bom. Oke? Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah surat ini betul bukan palsu? Surat itu adalah surat yang dipalsukan yang dia terima asli dari Pendeta Musa, dan Pendeta Musa itu memakai surat kependetaan orang lain dan diganti menjadi namanya Pak Bom Bom. Itu informasinya. Oh, berarti surat ini aslinya tulisannya bukan Pak Bom Bom. Pak Pendeta Daud aslinya bukan dia. Bukan. Tapi dirubah jadi nama dia. Ya, begitu. Setuju, pas. Informasi itu Anda dapatkan dari ketua sinode tadi? Ya, dan kerjasama Pendeta Musa namanya. Dengan Pendeta Musa. Oh, baiklah. Makanya nih harus kita karena kalau memang surat palsu itu digunakan untuk menipu orang, maka ini adalah sebuah tindakan kriminal. Begitu. Artinya pemalsuan surat. Makanya saya mohon kepada teman-teman, tolong Bom Bom diundang kemari. Begitu loh. Supaya apa? Supaya jangan dia terpojok di sini seolah-olah dia tidak kita kasih undang loh ini. Betul atau tidak? Begitu ya. Oke, terima kasih informasinya Pak ya. Semoga Gimana Pak? Saya berharap begini saja, Edi. Saya mohon kedewasaan kamu aja, Edi. Ini maksud daripada kita berapologetika ini kan tentang pengajaran kita. Betul. Itu, Edi. Betul. Saya tekankan di sini adalah pengajaran kita, Edis. Tidak berbicara tentang pribadi kita yang Saya setuju, Pak. Saya setuju, Pak. Tetapi, Pak, ketika saya berapologet, ketika saya berdebat, banyak orang-orang yang memenggal video-video saya, bahkan memelintir maksud perkataan saya. Salah satunya adalah orang ini. Nah, karena dia menjadi batu sandungan bagi saya, makanya saya pengen sebenarnya supaya apa? Supaya jelas terjadi nih, supaya saya klarifikasi. Tetapi bagaimana saya mau mengklarifikasi kalau ternyata misalnya benar bahwa dia adalah seorang pemalsu surat? Untuk apa? Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen ini tahu siapa sebenarnya dia gitu loh. Makanya ini yang mau kita klarifikasi, ya, Pak. Begitu. Saya sudah coba tadi, Pak. Dia tadi live, saya sudah bilang begini, Pak Bom Bom, tolong naikkan saya. Saya mau tanya benar atau tidak. Itu sudah saya bilang dari tadi, tapi tidak digubris. Begitu, ya. Oke? Edis. Ya, gimana Pak Ari? Besar hatilah kalau memang kamu memang betul-betul sebagai pemberita Injil, sebagai apologetika yang berbesar hati dan punya panjang perdamaian, Edis. Saya rasa ini di-stopkan saja. Dan kamu betul-betul saja fight dengan stylemu dalam berapologetika ini. Ya, begini masalah Pak. Pribadi. Oke, sekarang saya tanya Anda, Pak. Saya tanya Anda. Kalau ada orang
memalsukan surat, lalu menggalang dana dari orang-orang Kristen untuk membangun sebuah gereja, tetapi ternyata tidak benar, kita sebagai orang Kristen apakah diam, Pak? Ya, memang kita juga tidak setuju dengan tindakan yang dia lakukan, Edis. Itu memang juga tidak benar, Edis. Tapi kan kita harus lihat porsi ini secara baiklah seperti itu. Kenapa kan pengajaran Edis yang diserang? Pengajaran Edis juga banyak keterbatasan Edis. Jadi saya mohon bisalah berhikmat dalam hal ini. Edis punya pengajaran juga banyak yang saya lihat juga harus diperbaiki, Edis, seperti itu. Iya, makanya dari itu, Edis. Pak. Makanya begini, saya undang orang-orang yang mau membantah statement-statement saya ketika saya berdebat dengan tetangga sebelah. Tetapi bagaimana saya mau berdebat, ternyata orangnya adalah, kalau misalnya benar, dia ternyata seorang mafioso. Begitu loh. Paham maksud saya, Pak? Percayalah, Iya. Pak, tujuan saya itu bagus. Tujuan saya begini, jangan sampai ada korban-korban lain. Orang-orang Kristen yang nggak tahu apa-apa, mereka itu, Pak, dia mau kasih ini perpuluhan. Pak, orang Kristen tuh banyak sekali yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau memberikan 1/10 dari penghasilanku ke rumahmu. Dia coba memberikan 1/10 ke rumah Tuhan, tetapi ternyata bukan ke rumah Tuhan. Apakah kita biarkan yang seperti itu? Iya, Betul atau itu tidak? salah, Edis. Nah, makanya ini yang mau saya Masalah. klarifikasi. Saya sedang mengklarifikasi. Makanya saya mencoba mengundang Bom-Bom untuk naik kemari. Gitu loh. Oke? Iya, Edis gini aja, itu kami paham, Edis. Tapi kan pengajaran Edis juga harus banyak yang direvisi, banyak yang harus diperbaiki juga, Edis. Baik, Jadi, Pak. Saya apakah undang Anda untuk membahas statement-statement atau pengajaran-pengajaran saya yang menurut sudut pandang Anda salah. Saya sangat welcome orangnya. Saya buka sebuah diskusi, bahkan kita sudah ada program khusus nih. Kita mau adakan program khusus hari Sabtu dan hari Minggu, kita bahas pendalaman Alkitab. Di situ kita akan memperdebatkan, di situ kita akan tanya jawab seputar apa isi daripada Alkitab kita. Khusus Sabtu dan Minggu, udah mau saya bikin rencananya, Sabtu dan Minggu. Oke? Iya, Edis, maksud saya itu baik kalau memang mau waktu untuk pembelajaran seperti itu. Jadi mereka ini kenapa sering mengkritik Edis? Yang dikritik itu adalah pengajaran-pengajaran Edis yang tidak alkitabiah. Nah, Edis ada waktu. Iya, enggak? makanya saya undang, mari kita diskusikan itu. Tapi bagaimana saya mau berdebat dengan orang yang ternyata kalau memang benar dia memalsukan surat, untuk apa? Ngapain? Itu namanya saya buang-buang waktu, gitu loh. Oke, jadi begini saja Pak Ari, jangan panjang-panjang. Begini Pak Ari, saya mencoba, kalau Anda memang benar-benar dewasa, coba, mau nggak Anda saya undang untuk datang ke tempat Bom-Bom supaya Bom-Bom naik ke sini? Siap. Oh, saya Oke, sudah baik. baru Saya tunggu Pak ya. Sekarang Bapak tempat Bom-Bom, suruh dia ke sini untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak? Oke? Saya mau undang, dengarkan saya. Kalau memang betul, pegang omongan saya. Kalau memang betul apa yang dikatakan Bom-Bom, dia betul-betul seorang pendeta ditahbiskan untuk ditugaskan di gereja ini di Manokwari, pegang omongan saya. Hari ini saya transfer dia, saya ikut bangun gereja itu. Kalau memang betul. Dia sudah saya bicarakan, Edis. Dia minta cari room yang netral supaya bicara baik-baik. Kenapa harus di room lain? Di sini saja saya akan dengarkan dia ngomong apa. Saya tidak akan potong dia ngomong apa. Silahkan, tolong dia ditahbiskan di gereja mana, untuk gereja mana, dan gereja mana yang digalang untuk membangun gereja tersebut. Kalau memang benar, saya sekali lagi katakan, saya akan ikut menyumbang untuk pembangunan gereja tersebut. Kalau memang dia benar. Edis, kita sudah bolak-balik ngomong itu, Edis, supaya cari room netral. Ini kan ada TikTok. Itu tidak perlu room netral, kita hanya membahas ini, Pak. Sudah saya bilang, Edis, sulit karena mereka mau mencari orang yang bisa netral. Karena kita semua sudah terpecah. Kenapa harus perlu room netral untuk tempat yang seperti itu? Untuk mengklarifikasi seperti ini, kenapa harus ada yang netral-netral? Iya, otomatis. Karena dengan adanya ini kan sudah terpecah. Ini kan kelompok-kelompok ini. Nggak ada terpecah, Pak. Kita harus memisahkan yang benar dan yang salah.
Tidak mungkin kita membiarkan duri dalam daging. Bagaimana mungkin apologet diisi oleh orang-orang yang ternyata adalah seorang seperti itu. Makanya kita undang nih, kita klarifikasi. Oke, sekarang Pak, supaya nggak panjang lebar, tolong pergi tempat bom-bom, suruh dia ngobrol dengan saya. Terima kasih Pak ya. Baik. Silakan, yuk. Jadi menurut tadi ya Bapak tadi, bahwa itu surat aslinya punya pendeta Musa. Tetapi diinikan. Apakah itu benar? Makanya bom-bom. Kita tanya. Ayo teman-teman silakan. Undang bom-bom supaya nama dia jangan dibiarkan terkatung-katung. Ya teman-teman ya. Yuk silakan. Mungkin ada seseorang yang lebih mengerti lagi infonya, silakan. Atau siapa yang mau ngomong di kolom komentar? Coba silakan. Coba kita kasih naik Tania ya. Siapa tahu Tania tahu. Jangan bilang saya ke bom-bom. Saya sudah naik, bahkan ketika saya naik langsung di-kick sama moderatornya. Saya udah ngajukan permintaan naik tuh. Di-kick, ditendang sama moderatornya. Saya bahkan sudah kirim komentar itu berturut-turut. Bom, tolong klarifikasi. Bom, tolong klarifikasi. Nggak dijawab, nggak digubris. Shalom Bang Edis. Shalom Tania. Nah, Ya Bang silakan Edis, Ibu Tania, nyalakan kamera dulu. Saya nggak buka gimana ya, nggak buka kok. Cuman mau ngomong Nggak bisa. sedikit aja, Kalau nggak Bang bisa Edis. kamera nggak bisa. Mohon maaf Ibu Tania. Sebentar ya. Kalau tidak bisa buka Sebentar kamera, ya. saya anggap Anda orang yang tidak serius. Anda tidak ada keseriusan. Saya anggap Anda orang main-main nonton Oke, saja di bawah. sebentar. Silakan. Sebentar ya. Silakan. Sebentar, saya soalnya lagi. Bentar ya. Sebentar Bang Edis. Enggak emosi saya. Siapa bilang saya emosi? Siapa bilang saya emosi? Oh, sungguh nekat yang nyata kalian bilang saya emosi. Enggak, saya enggak emosi teman-teman. Cuman saya kasihan kalau memang itu benar. Kasihan loh saya. Begitu banyaknya orang Kristen yang tulus mengasihi Tuhan. Begitu banyaknya orang Kristen yang setengah mati cari duit. Disisihkan penghasilannya untuk rumah Tuhan. Bayangin kalau itu ternyata diakal-akalin sama orang. Saya sebagai orang Kristen, saya nggak mau ngelihat saudara Kristen saya dibegitukan. Ya silakan, Ibu Tania. Apakah Anda mengerti sesuatu tentang hal ini? Saya tidak tahu kebenaran, cuma begini, saya cuma mau ngomong sesuatu aja Bang Edis. Ya gini, saya selalu nonton Bang Edis sudah lama kan, menyimak apa yang Bang Edis sampaikan, dan saya sangat terberkati. Saya orang Kristen, saya dari NTT, dan yang seperti Pak Ari bilang tadi itu saya tidak setuju. Saya setujunya itu harus ada klarifikasi supaya semua orang juga bisa tahu, bisa paham kebenarannya. Adapun seperti yang dia meminta sumbangan itu perlu juga, itu akan menjadi batu sandungan bagi orang Kristen yang lain, karena nanti mereka punya pandangan gini, oh ternyata pendeta-pendeta cuma cari duit, bukan satu orang lagi nih, pasti akan keseluruhannya gitu. Jadi perlu diklarifikasi. Jadi kita yang lain, kalau yang lain merasa oh Bang Edis itu juga apa segala macam, oke, Bang Edis bisa buktikan, itu sama-sama bisa membuktikan kan gitu. Kalau Bang Edis itu benar atau Pak Bom itu benar, itu dibuktikan aja gitu. Kita jangan terlalu banyak berdebat, jangan mengeluarkan kata-kata yang kita sendiri pun, saya penonton, saya menyimak, saya mau yang terbaik aja kita sebagai orang Kristen. Makanya itu Bu, ya kan, gitu. Makanya betul kata Ibu, begini, masalah ada orang-orang Kristen, sebagian ya, yang menonton video saya tidak dengan utuh, lalu tidak sepakat dengan saya sangat terbuka untuk mengajak orang-orang tersebut berdiskusi. Beberapa kali bahkan saya undang orang ke sini yang mengatakan, Edis, saya nggak setuju dengan statementmu yang mengatakan penyaliban itu rencana iblis. Penyaliban itu rencana Bapa di sorga. Saya buka diskusi di sini. Ayo kita bahas di sini diskusi. Supaya apa? Supaya semakin terang dan semakin jelas kebenarannya. Nah, ternyata ada juga yang seperti itu, namanya bom-bom.
Betul. Ya. Nah, bagaimana mungkin saya mau diskusi dengan dia membahas hal tersebut, tetapi ternyata dia punya masalah, gitu loh. Makanya kita klarifikasi kan. Kalau ternyata memang benar, sekali lagi nih, kalau benar Bom ditahbiskan sebagai pendeta bulan September tahun 2025, seingat saya Bom ngaku pendeta udah tahun 2000-an, 2020, 2021. Seingat saya. Ya. Nah, kemudian kalau memang benar ditahbiskan, surat ini benar, saya bahkan adalah orang yang akan ikut menyumbang. Bahkan saya akan khusus membuat satu acara, mari teman-teman kita sukseskan pembangunan gerejanya. Ya, Begitu loh. Supaya apa? Supaya gerejanya berdiri. Begitu. Ya, karena saya dikirimi sebuah foto yang konon katanya gereja yang dimaksud. Nah, Ternyata masih mangkrak sampai sekarang, begitu loh. Makanya ini perlu kita klarifikasi nih, gitu loh. Karena jangan sampai dia menggalang donasi dari orang-orang Kristen yang benar-benar tulus hatinya mencintai Tuhan, menyisihkan penghasilannya untuk rumah Tuhan, tetapi ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya, gitu loh. benar sekali Bang. Ya betul Bang. Makanya saya klarifikasi, saya udah berkali-kali dari 3 hari yang lalu udah saya bilang, Bom, naikin saya. Saya mau tanya sama kamu soal mengenai kasus ini. Nggak dinaikkan. Sampai barusan tadi itu saya komen ada sekitar 50 kali itu saya komen, saya kopas. Naikkan saya Bom, naikkan saya Bom, naikkan saya. Tapi tidak dinaikkan. Ya saya lihat Bang, saya juga dari roomnya Pak Bom tadi. Cuman dia nggak tanggapi semua orang gitu. Dia nggak mau berbicara gitu. Harusnya ada room untuk diklarifikasi supaya dilihat oleh semua orang. Nah, tapi kalau salah, ini harus kita hentikan gitu. Oke, bisa diperhatikan ya, gereja. Ini bukan termasuk gereja sih, lebih ke pos PI karena kami masih bentuk pelayanan. Bentar, kunci kamar. Biar saya ambil tunjukkan apa. Bentar ya. Bentar ya, agak saya sensor sedikit bentar. Oke, ini gereja Suara Kebenaran Injil GSKI, singkat GSKI. Bentar ya, mana foto? Bentar ya, oh bukan yang ini. Sebentar ya Bang Edis ya. Ya nggak apa-apa, santai saja. Lagi. Yang tahu permasalahannya secara persis boleh nanti ngajukan permintaan naik. Namanya siapa? Oke. Dari gereja GKI tadi ada yang ngomong. Karena teman-teman kalau teman-teman nonton itu komentarnya terlalu kebut. Jadi makanya kalau teman-teman ketik itu harus berkali-kali. Kopas, ketik terus biar nanti bisa saya naikkan. Karena ini data. Bentar ya. Tadi ada yang ngomong saya jemaat GKI, makanya tolong komentarnya jangan cuma sekali karena langsung ketutup. Karena ini ada 8.600 orang yang komen, jadi terlalu kebut. Coba, siapa namanya tadi yang anggota gereja GKI? Dari sini ya Bang, dari sini Bang. Bisa Bang lihat. Oke ya. Ini sertifikat Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan. Ini ayah saya. Oke, ke depan gitu ya, seperti ijazah ya. Gimana? Ke depan seperti ijazah gitu, seperti paspor atau Ya, ijazah gitu ya. ini. Ya. Seperti ini. Tadi kalau Bom tadi agak miring begini ya. Iya, dan itu biasanya selalu hitam putih Bang, enggak berwarna. Ini karena fotokopi, dan ini bentuk sertifikatnya ini dia punya ini, apa namanya ini Bang? Cap. Apa namanya? Nah, punya cap dan ada ininya, nama sekolahnya, Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan. Oke, baiklah. Oke, Adek, karena informasinya juga kita biar adil, kita harus undang dari jemaatnya gitu deh ya. Dan satu dulu juga Bang Edis yang mau Gimana, saya tangkap sebentar. Kasih aku waktu. Adek umur berapa ini ngomong-ngomong? Saya usianya masih 20. 20 tapi kok macam detektif kanon ini udah
Pinter sekali ini orang ya. Masih 20 tahun tapi cantik pintar lagi. Ya silakan deh. Ya gimana deh? Ya, kita kan manfaatkan media sosial kan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi nggak langsung tercerna-cerna aja. Nah, terus satu juga yang saya perhatikan Bang, dari tadi Abang nge-live ya, tidak ada satupun jemaatnya yang nampak komen dari bawah maupun dari atas. Bahkan di live dia pun nggak ada kan. Itu yang saya cerna tadi. Karena kalau secara saya pribadi ya, saya nge-live saja, itu jemaat ada yang datang menyapa saya. Nah, contohnya gini, ada masalah nih ya, ada masalah. Pasti kalau contohnya memang dia seorang pendeta, pasti ada yang kayak menjelaskan dari bawah. Iya, jemaat berbondong-bondong datang gitu ya. Komentar. Nggak usah dulu bapak-bapaknya, mungkin bapak-bapaknya nggak mau ngambil pusing. Ibu-ibunya gimana? Apa nggak cerewet? Betul. Nah, terus yang saya ini ya Bang, sempat tadi saya di bagian waktu saya searching tadi yang ininya tadi, yang ini gereja Philadelphia tadi, terus saya searching gereja Philadelphia bagian Manokwari, itu nggak ada Bang. Philadelphia itu ada di kota Medan, cabang pusat ada di kota Medan. Nah, dia dijelaskan dia di Papua kan? Sebentar. Berarti mimbar itu, ini mimbar gereja mana ini? Itu saya nggak tahu karena coba lihat mimbarnya tadi, mimbarnya coba diperbesar. Philadelphia. Saya kasih kamera belakang. Philadelphia, bentar. Ini. Coba dibesarin. Ini mimbar. Iya. Philadelphia. Tadi saya searching itu Bang, itu hanya ada di bagian kota Medan. Saya tinggal di kota Medan dan jujur saya nggak kenal sama dia. Padahal ayah saya itu termasuk dinsos di bagian dinas sosial. Pasti kalau saya tanya ini sama papa saya, dia seharusnya kenal. Tadi sempat ya saya kayak tadi sebelum Papa pergi nih, kebetulan tadi kan aku bilang gini, Pak, ini Bang Edis ini kayaknya lagi ada problem sih, bilang gitu kan. Ini dia lagi ngebicarakan Pak Pendeta Bobo. Siapa tadi namanya? Bapak Bombom, bilang gitu kan. Bapak kenal sama siapa yang namanya Pendeta Bombom? Enggak, warnaku katanya dia nggak kenal. Padahal gereja Philadelphia ini adanya di kota Medan. Tapi makanya kita gini, tapi kadang-kadang juga belum tentu sesuatu itu ada terdaftar di internet deh. Makanya kita harus biar fair ini, kita harus betul-betul ngerti membahas masalah ini secara proporsional, secara utuh. Begitu. Jangan gara-gara ada di internet kita ambil kesimpulannya nggak ada. Belum tentu. Begitu banyak toko-toko, begitu banyak tempat-tempat bangunan-bangunan yang nggak ada di internet, nggak ada di Google Map begitu. Mungkin orangnya malas daftarin dan lain sebagainya. Gitu. Tapi biar jelas kita harus undang dulu lah ya dari pihak yang lain dulu. Gitu deh ya. Oke, Bang. Oke. Terima kasih deh ya. Tuhan Yesus berkati ya. Baik. Ya. Turunkan ya. Ya, coba ya teman-teman, tadi ada yang di kolom komentar itu ngomong saya dari gereja GKAI. Coba teman-teman komen lagi karena begitu kebutnya teman-teman. Coba bisa Coba yang di kolom komentar. Coba silakan. Coba siapa ini yang harus saya naikkan ini? Karena ada beberapa orang yang mengajukan permintaan naik. Saya takutnya nanti kalau naik itu malah nggak jelas. Coba, siapa di antara kalian yang merupakan jemaat GKAI, Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Manokwari? Coba, siapa? Apakah benar pendeta Anda bernama Bombom? Coba. GKAI-nya, GKAI dari Manokwari ya. Coba.
Aduh, begitu banyak ini orang ngajukan permintaan naik, teman-teman. Coba. Siapa ini yang harus saya naikkan? Saya Manokwari. Coba komennya jangan sekali. Kalau sekali saya nggak sempat lihat namanya loh. Dias, coba Dias. Ada nggak di sini Dias? Dias. Tidak kelihatan teman-teman di sini ada namanya Dias. Coba di kolom komentar teman-teman, kalau kalian termasuk anggota gereja Kristen Alkitab Indonesia GKAI, coba naik Hutur, coba saya lihat. Oke, naik Hutur. Ya, silakan Hutur, nyalakan kamera dulu. Dimatikan dulu bang musiknya bang. Bang, musiknya dimatikan dulu bang. Siap bang. Izin bang, Leko ladies. Ya, gimana? Aku bukan Abang tadi ngetik di kolom komentar, abang dari gereja GKAI. Bukan bang, aku izin bang yang nggak terima ini bang, komentar yang gambar-gambar ini bang. Tolong ya bang, itu sudah saya tertibkan bang, nggak bisa bang. Bang, terlalu banyak bang, 8.000 orang itu nggak bisa ditertibkan bang. Jadi gimana? Dari satu orang tadi bang, itu nggak terima. Jujur aja kalau masalah yang ini bang, aku mohon maaf nggak paham. Tapi yang ini tolong bang, itu dicek dulu itu. Oke, sebentar, ini saya blok dulu ya. Ya mohon The solid ini saya blok dulu. Oke, udah saya blok. Kalau tentang yang ini bang, ini saya kurang paham. Cuma ya, saya izin naik untuk menegaskan ini aja bang, aku izin. Baik, terima kasih bang, saya turunkan ya. Oke. Teman-teman sekalian, orang-orang yang komen seperti itu sudah tiap hari setiap saya live saya bisukan terus begini. Tapi jumlahnya itu sangat banyak teman-teman. Jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi kalau saya nanti live begitu, kerjaan saya cuma nutupin itu aja. Jumlahnya banyak sekali yang seperti itu. Oke, coba teman-teman di kolom komentar lagi yang GKAI. Yang GKAI coba. Kalau komentar jangan cuma sekali ya teman-teman. Karena kalau cuma sekali pasti ketutup. Dias, coba Dias. Dias, Anda tidak mengajukan permintaan naik di sini Dias. Nggak ada, nama Dias di sini nggak ada. Oke, coba saya kasih naik ada Marsha Aisyah, silakan nyalakan kamera dulu Marsha. Ya, silakan Marsha nyalakan kamera dulu. Iya, Bang Edi, sorry. Kamera harus nyala dulu, Marsha. Kamera harus nyala baru bicara. Saya cuma mau bilang Bang Edi, maaf Bang Edi, saya nggak bisa tanyain. Ya. Baik, saya turunkan. Silakan, teman-teman. Naik ke sini, nyalakan kamera Anda. Sekali lagi, teman-teman. Naik, nyalakan kamera Anda. Coba, Andre, silakan. Iya, Dias, Anda bilang GKI, tapi nama Anda nggak ada di sini. Kalau Anda nggak ngajukan permintaan naik, ya kita nggak bisa naikkan. Saya nggak bisa naikkan. Andre Fabayo. Halo, Andre. Siap. Ya, Anda dari GKAI? Ya, saya GKI Kalbar, Bang. Oh, Kalbar. Ayo, coba silakan, Bang. Tapi nyalakan kamera dulu, Bang. Kamera nyala dulu. Sebentar, Bang. Agak jaringan bermasalah nih. Sebentar, Bang Edi, sebentar. Kalau sesama GKAI, biasanya saling undang pendeta ya. Setahu saya ya, sepanjang saya ke gereja, kalau satu gereja itu saling undang. Bahkan beda gereja pun saling undang. Gitu loh. Bentar, Bang. Saya gereja itu di GBI. Saya jadi buka ini kan saya gereja. Tapi saya itu teman-teman, saya sering datang ke gereja mana gitu. Saya ke gereja di situ duduk diam gitu. Nah, saya lihat antar gereja itu biasanya ngundang pendeta lain. Gitu. Pendeta ini ngundang dari sini begitu.
Apalagi sesama internal GKI itu sudah pasti saling mengundang pendeta satu sama lain. Ya. Salam Bang Edis, salam. Shalom Bang Andre. Bang Andre dari GKI Kalbar. Kalbar, saya langsung klarifikasi saja. Gimana Bang? Kalau dari segi sertifikat dia itu, memang tiap-tiap gereja itu kan punya apa Model namanya? sendiri. Masing-masing aturan. Ya. Kalau masalah Alkitab, nama dia Alkitabiah itu memang tidak ada di GKI. GKI itulah Gereja Kristen Alkitab Indonesia, itu yang benar. Ya. Kalau punya dia Alkitiap. Kalau berkenan dengan Pak Bom itu, memang saya tidak tahu persis tentang pelayanan beliau, tetapi yang saya tahu, Pendeta Musa Ekol Opur itu kakak tingkat saya di Manokwari dia. Oh, jadi benar ada yang namanya Pendeta Musa. Ada. Oh. Dia kakak tingkat saya, Bang. Oke. Berarti satu tingkat, satu letting ya? Dia kakak tingkat saya, lebih duluan dia keluar, dia ngambil waktu itu D3 Pendidikan Agama Kristen. Oke. Istrinya juga sarjana agama Kristen, sama-sama satu alumni Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Surakarta. Oke, nah tadi saya dengar ada orang yang datang ke sini menginformasikan bahwa aslinya ini, asli daripada surat ini itu tulisannya Pendeta Musa. Kalau seperti itu apakah itu mungkin terjadi? Kalau seperti itu apakah itu mungkin terjadi kayak begitu? Kalau masalah itu mungkin bisa saja mereka terjadi demikian, tetapi yang jelas kalau nama penulisan Alkitab itu bukan begitu dia. Alkitab itu tetap Alkitab dia. Bukan pakai Alkitabiah. Alkitab itu kan salah, punya sertifikat itu tulisannya. Bukan Alkitabiah, Alkitiap itu typo, tapi tidak mungkin ada ijazah atau surat pentahbisan itu typo gitu. Ya. Kalau typo, kalau kita ngirim pesan sama temen kita typo nggak masalah. Ini surat pentahbisan loh. Surat pentahbisan kok typo? Jadi yang jelas Bang, logonya GKI juga bukan seperti itu. Dia ada gambar Alkitab. Oke. Baik. Ya. Tapi yang jelas, Pendeta Musa Ekol Opur itu memang dia alumni dari Berita Hidup dan dia pelayanan di GKI Manokwari dulu Bang. Oke. Baik. Masalah keterkaitan dia dengan Pak Bom apa dan sebagainya, saya kurang persis tahu. Yang jelas, kalau mengenai sertifikat itu memang agak diragukan nama itu.